Ayo, Pak. Di episode sebelumnya, saat di sekolah, Jandi kembali bertemu dengan pria yang menyelamatkannya tempo hari. Pria itu ternyata juga siswa Shinhwa bernama Lee Jae-ha. Mendengar keluh kesah Junpyo soal Jandi yang mendadak jarang muncul di sekolah, tanpa sengaja, Ji-hoo bertemu dengan gadis itu saat bersama Jae-ha. Di sana Ji-hoo meminta gadis itu untuk tidak mengulangi perbuatannya. Usaha Jandi selama ini untuk menutupi profesi barunya terbongkar juga. Junpyo langsung marah besar saat mendapati sang kekasih difoto bersama model yang ternyata siswa Shinhwa. Saat berusaha menjelaskan kebohongannya, Jandi dikejutkan oleh Junpyo yang tiba-tiba memukul Jae-ha. Jandi dan Junpyo kembali bertengkar, dan dalam keadaan histeris, Jandi menyebut ingin kembali ke masa saat dirinya belum mengenal Junpyo dan F4. Saat Jandi berada di kelas sendirian, tanpa disadari terjadi kebocoran gas. Begitu kabut tebal mulai terlihat, Jandi dengan panik terus menggedor-gedor jendela kaca sebelum akhirnya ambruk tidak sadarkan diri. Beruntung Jae-ha melihat kejadian itu, ia langsung memecahkan kaca dan menyelamatkan Jandi. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Jae-ha malah membawa Jandi ke rumahnya. Saat tersadar, Jandi kaget mendapati dirinya telah pingsan selama 2 hari di rumah Jae-ha. Saat hendak pulang, Jandi kembali tidak sadarkan diri setelah Jae-ha membekapnya dengan obat bius. Saat pulang dari menyendiri, Junpyo mulai merasa tidak enak setelah mendengar kabar kalau Jandi menghilang. Ketakutannya terbukti benar. Setelah menerima amplop berisi foto Jandi yang terikat, Junpyo langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan sang kekasih. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Tonton terus kelanjutan alur cerita drama Korea Boys Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. 일석이조의 제안이라 쟤 누가 이런 짓을 시킨 거야? 상상만 해도 웃기지 않아요? 엄마? 왜? 무슨 뜻이야? 천덕꾸러기 이복 동생을 애비보다 따뜻하게 대해줬던 우리 착한 형님. Terlihat Junpyo yang merangsek masuk langsung disergap oleh anak buah Jae-ha. Jae-ha juga langsung memerintahkan supaya pria itu dihajar. 피떡은 공께서 두 눈 똑바로 뜨고 봐주시오. Meski terluka parah, Junpyo tetap bergeming dan menolak ketika diminta untuk melepaskan Jandi. 살려달라고 빌어봐. 뭐? 구명 막혔냐? 그건 못하겠다고. Jandi semakin tidak tega melihat Junpyo yang tidak berdaya akan dipukul kembali menggunakan kursi. Dengan cepat, Jandi menangkis kursi itu dengan tubuhnya, dan membuat gadis itu langsung jatuh pingsan. 괜찮대. 나가봐. Tak lama kemudian, muncul F4 datang membantu dan meringkus Jae-ha. Saat tersadar, Jandi telah terbaring di rumah sakit dengan Junpyo yang duduk di sampingnya. Bukannya berusaha menghibur, Junpyo malah memarahi Jandi yang nekat menggunakan tubuhnya untuk melindungi pria itu.
Tentu saja, Jandi tidak terima dan keduanya kembali adu mulut di rumah sakit. 일부러 죽도록 맞아주고 있는데 네가 거기서 왜 달려들어? 이게 다 어떻게 된 거야? 아빠, 삽질 없지. 울지 말고 말해봐, 왜 그래? Saat pulang, keadaan di rumah Jandi tidak kalah genting. Sang ayah diseret oleh para penagih hutang, dan diancam bakal diambil salah satu organ tubuhnya kalau tak bisa melunasi hutangnya. 회장님 좀 뵈러 왔습니다. 어떻게 오셨습니까? Dalam keadaan putus asa, Ibu Jandi mendatangi Nyonya Kang, dan sambil berlutut, ia memohon supaya presiden grup Shinhwa itu mau menolong keluarganya. 이라도 좋습니다. 제발 우리 식구들 좀 살려주세요. 순서요? 일에는 순서란 게 있지 않습니까? Melihat wanita itu mempermalukan dirinya, Nyonya Kang tersenyum puas dan langsung menolong ayah Jandi dengan melunasi semua hutang-hutangnya. 용서해 주십시오. Di lain waktu, ketika melihat ayahnya sudah pulang ke rumah, kedua orang tuanya langsung menjelaskan apa yang terjadi kepada Jandi, serta imbasnya terhadap hubungannya dengan Junpyo. 그거 맞아. 네, 니네 아빠 죽게 그냥 둬? 엄마, 우리한테서 이렇게 큰 돈 당장 어디서 나? 갖다 주라고! 이 돈 돌려주면은 잔디야, 네가 갖고 가. Berdasarkan keputusan bersama, Jandi akhirnya mendatangi Nyonya Kang untuk mengembalikan hutang keluarganya. Seperti yang bisa ditebak, perang antara keduanya dimulai kembali, setelah Jandi menolak untuk berpisah dengan Junpyo. 자존심이 아니라 현명하지 않아. 신뢰가 많았습니다. Di lain waktu, Junpyo bersama F4 mengajak Jandi dan Gaul untuk berlibur di tempat ski. 뭐야 그게? 아무것도 아니기. 딱 보니까 프로포즈의 향기가 솔솔 풍겨. 가만히 있을 금잔디가 아니지. 구준표? 쳐, 이거. 손 쑥 놓고 가만히 있어. 이게 뭐야? Sempat ragu-ragu akibat ucapan Woo Bin, Junpyo akhirnya memberanikan diri untuk memberikan hadiah kalung kepada Jandi. Melihat Jandi mendapat hadiah kalung dari Junpyo, membuat trio Gisumi iri. Ketiganya diam-diam merebut kalung tersebut dari Jandi. 넌좀 몰랐어. 미안해. 괜찮아. 조심해야지. 괜찮아. 조심해야지. Saat mengetahui kalungnya menghilang, Jandi langsung kelabakan, dan akhirnya mengaku kepada Junpyo bahwa kalungnya telah hilang. 정말 질리게 한다. Sempat jengkel dengan keteledoran Jandi, Junpyo hanya bisa melampiaskan kekesalannya pada boneka salju. Mengira Jandi akan datang, wajah Junpyo langsung sumringah dan bersiap untuk memarahinya lagi. Tak disangka, ternyata yang muncul adalah anak buah Nyonya Kang, yang diberi tugas untuk menjemputnya pulang. Meski sempat menolak dan melawan, akhirnya Junpyo kalah dan harus mengikuti mereka. 별목걸이 잃어버리지 않. 어떻게 알았어? Saat hendak mencari kalungnya yang hilang, Jandi tanpa sadar dikerjai oleh trio Gisumi. Mereka berkata jika pernah melihat kalung tersebut di Bukit Ski. Mendengar itu, Jandi langsung pergi untuk mencari kalungnya, tanpa mengetahui bahwa sedang ada badai salju di sana.
큰일 났어. 잔디가 사네. 얼른 목걸이 찾아가. 준표 지금 어딨어? Saat berjalan, tanpa sengaja Ji-Hoo mendengar tentang Jandi, dan langsung memberi kabar kepada Junpyo. 너희들 잔디한테 무슨 짓을 한 거야? 잠깐 화장실 좀 가지. Meski sebagai tawanan, Junpyo cukup cerdik. Ia akhirnya bisa lolos dan langsung mencari Jandi di tengah badai salju yang semakin lebat. 금잔디! 잔디야! 금잔디! Ia akhirnya menemukan Jandi, dan tanpa berpikir panjang langsung membopong gadis itu ke sebuah rumah kayu. Melihat kekasihnya menggigil kedinginan, Junpyo melepas mantelnya dan memberikannya pada Jandi. Tersentuh oleh kebaikan hati Junpyo, Jandi berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Junpyo. Dengan tersenyum tipis, Junpyo meminta dibuatkan bekal makan siang, dan langsung disanggupi Jandi. 잔디야. Keesokan harinya, Junpyo dan Jandi kembali ke tempat di mana rekan-rekan mereka berada. Ji-Hoo yang berhasil menemukan kalungnya, langsung memberikan kalung tersebut kepada Jandi. Saat Jandi sedang menunggu Junpyo untuk memberikan bekal yang pernah dimintanya, tiba-tiba, datang Ji-Hoo yang memberitahukan bahwa Junpyo harus segera terbang ke luar negeri, karena sang ayah mendadak jatuh pingsan saat berada di China. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.